Halo, selamat datang di video edukasi mengenai pengembangan desa wisata. Hari ini, saya Siti Anissa akan memoderatori sesi sharing bersama pembicara yaitu Bu Yulita Kusumasari, seorang dosen pariwisata UGM. Untuk lebih lengkapnya, kita simak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Yulita dan teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah hadir di edukasi untuk hari ini, khususnya untuk desa wisata Batu Madek. Hari ini tema khususnya yaitu mengembangkan desa wisata sih untuk Batu Madek, untuk masyarakatnya, untuk dipelajari juga, untuk kita bersama juga. Nah, mungkin pertama saya mulai dulu dari pertanyaan uh, yang paling dasar, yaitu sebenarnya apa sih kewirausahaan sosial itu, dan apa basis utamanya sebuah bisnis bisa disebut sebagai kewirausahaan. Sosial itu adalah pengembangan dari bisnis konvensional yang sebenarnya di latar belakangnya atau muncul di beberapa dekade terakhir ini karena beberapa isu yang muncul secara global. Yang pertama adalah isu sosial dan isu ekonomi dan isu lingkungan. Jadi sebenarnya ini adalah seperti sebuah strategi yang muncul dari untuk strategi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita tahu kalau sustainable development itu dia merujuk pada 3 hal ya, keberlanjutan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi sebenarnya kewirausahaan sosial itu adalah jawaban salah satu strategi dari isu atau konsep tersebut. Nah, kewirausahaan sosial ini adalah mode bisnis yang berada di dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial gitu, yang biasanya diinisiasi oleh tokoh-tokoh gitu. Tokoh ini bisa berbagai macam ya, bisa anak muda atau siapapun yang punya visi di kelompok tersebut, yaitu memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sosialnya atau di sekitarnya untuk dijadikan bahan atau sumber mendapatkan keuntungan secara ekonomi, tetapi yang keuntungan ekonomi itu tidak untuk dirinya sendiri gitu, tetapi juga untuk lingkungan sosial tersebut. Jadi intinya adalah ini adalah bisnis bersama sebuah komunitas atau sebuah kelompok sosial. Itu yang disebut dengan kewirausahaan sosial. Itu sepanjang yang saya pahami ya, ini karena saya bukan berasal dari ekonomi, jadi saya adalah dari tata kota dan pariwisata gitu. Nah, itu sepanjang yang saya pahami adalah kewirausahaan sosial adalah seperti itu. Yeah. Ya. Terus sebenarnya apa sih perbedaan dari kewirausahaan sosial atau mungkin kita bisa sebutnya entrepreneur kali ya Bu ya, dengan model bisnis konvensional biasa gitu? Oke. Kalau kewirausahaan sosial itu kan tadi saya katakan ada tokoh-tokohnya nih, mereka yang biasanya punya visi sebagai visioner, sebagai agen-agen perubahan gitu kan. Nah, sementara bisnis konvensional seperti kita tahu ya, seperti kita berbisnis secara pribadi seperti biasa, misalnya kita punya usaha, kita kemudian memasarkan itu, keuntungannya adalah untuk kita sendiri, bisa untuk perseorangan maupun untuk kelompok yang memang sangat profit oriented gitu. Jadi memang keuntungan itu adalah untuk kelompoknya, dan visi misinya adalah mengembangkan perusahaan dan mengembangkan entah apapun bentuknya ya, entah CV atau PT dan lain sebagainya. Itu adalah model bisnis konvensional. Sementara untuk kewirausahaan sosial ini dia lebih kepada social development gitu. Jadi tujuannya yang berbeda. Kalau bisnis konvensional adalah pada diri sendiri dan sangat profit oriented, sementara kewirausahaan sosial itu bisa jadi dia tidak profit oriented, tapi bisa juga dia profit oriented, tetapi orientasi profitnya itu adalah untuk komunitas atau untuk kemajuan bersama sebuah kelompok sosial. Berarti itu. Kalau misalkan kewirausahaan sosial itu lebih seperti pemberdayaan sosial gitu ya Bu, pemberdayaan ya, desa gitu bisa. ya. Pemberdayaan sosial adalah salah satunya ya, metodenya adalah pemberdayaan, itu adalah salah satu caranya ya.
Terus kalau kewirausahaan sosial dengan desa wisata tuh hubungannya seperti apa tuh Bu? Desa wisata itu sebenarnya apa sih? Oke, desa wisata itu sekarang lagi ngetren ya, kayaknya di mana-mana itu orang-orang pada karena wisata sendiri juga lagi jadi apalagi naik daun gitu Iya, karena memang betul. apa namanya itu adalah seperti cara cepat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi sebuah lingkungan. Akhir-akhir ini menjadi sangat terkenal dan perjalanan menjadi juga semakin lama makin mudah gitu ya. Desa wisata juga menjadi banyak ya. Ada banyak sekali desa wisata di Indonesia. Sebagai contoh, kalau di Bali sendiri apalagi di Bali di Jogja itu hampir sama desa wisata banyak. Tapi kadang-kadang orang sering salah kaprah dengan istilah desa wisata gitu. Karena desa wisata itu adalah objeknya. Ya, kita mengenal tidak semua tempat yang menawarkan atraksi wisata perdesaan itu adalah desa wisata karena desa wisata itu ada apa istilahnya ada prinsip-prinsipnya gitu. Yang pertama dia punya atraksi, dia punya daya tarik wisata, alam dan budaya itu yang harus dia miliki. Yang kedua adalah dia memiliki inovasi gitu. Jadi nggak hanya ditawarkan atraksi misalnya kita punya pemandangan gunung yang bagus ya udah yang dijual pemandangan saja tapi tidak seperti itu tapi ada inovasi di dalamnya ya ada inovasi bagaimana memasarkan pemandangan itu menjadi sesuatu yang lain gitu. Kemudian yang paling penting itu adalah adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa. Biasanya kalau kita mengajukan pengembangan desa wisata kepada pemerintah itu pemerintah pusat tuh harus punya Pokdarwis dan bagaimana Pemdes itu harus mendukung. Nah itu adalah syarat yang utama tiga hal ini ada daya tarik alam budaya, ada inovasi dan ada apa tadi namanya masyarakat ada apa namanya keinginan masyarakat ada kelompok masyarakat yang mendukung. Nah baru setelah itu yang lain-lain seperti ada fasilitas ya akomodasi mungkin homestay ya kemudian ada aksesibilitas jalan ada aksesibilitas informasi di dalamnya dan lain-lain. Nah ini hal-hal fasilitas ini yang ini bukan menjadi utama tapi menjadi pendukung. Tapi intinya adalah ada masyarakat yang berperan, ada daya tarik itu tadi. Okay. Oke. Sebenarnya Bu, kalau ketika kita membuat sebuah atau kita mengembangkan sebuah desa untuk diberikan inovasi untuk dijadikan desa wisata itu sebenarnya dampak apa sih yang akan dirasakan terutama untuk bagi masyarakatnya dan sebenarnya kelebihan apa yang akan dirasakan oleh masyarakatnya? Kelebihan apa yang akan dirasakan oleh masyarakat di desa wisata? Oke, kelebihannya jelas yang diharapkan masyarakat desa pasti adalah kelebihan ekonomi gitu ya adanya pemasukan lain dari mata pencaharian mereka yang biasanya seperti masyarakat desa biasanya kan agriculture atau di nelayan ya kan atau beberapa tempat atau beberapa desa itu punya ciri khas yang khusus kayak misalnya mereka mungkin penambang pasir atau menambang apa namanya bukit gitu bukit kars gitu. Nah di Jogja ada beberapa hal yang kasusnya seperti itu. Ada perubahan perolehan income gitu sumber income gitu ke arah yang lebih baik yaitu dari harapannya adalah dari wisata itu sendiri itu kenapa desa wisata itu dikatakan punya kelebihan dari sudut pandang ekonomi. Tetapi kelebihan lain selain ekonomi adalah karena yang menjalankan bisnis itu adalah masyarakat sendiri, sehingga mereka mengenali betul lingkungannya. Yang pertama adalah mereka mengenali kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, dan karena kalau namanya tradisi, kebiasaan tradisi itu biasanya kan merupakan adaptasi dari apa namanya iklim dan topografi dan lingkungan alam ya. Jadi dengan cara mereka sendiri otomatis kemungkinan untuk menjaga keadaan sosial dan lingkungan di daerahnya atau di desanya itu menjadi lebih kuat. Nah, jadi kelebihannya tidak cuma ekonomi tetapi juga keberlangsungan sosial dan keberlangsungan lingkungan itu memungkinkan untuk
maksimalkan konservasinya dengan adanya desa wisata itu sendiri. Seperti itu. Terus sebenarnya kalau misalkan kita ingin memulai desa wisata itu, kita harus mulai dari mana sih, Bu? Terus apa yang perlu disiapkan? Oke, memulai desa wisata itu ini saya sendiri belum pernah memulai desa wisata ya, tetapi dari beberapa pengalaman saya beserta rekan-rekan mendampingi desa wisata atau membina desa wisata di beberapa tempat, yang selalu saya lihat adalah mereka selalu memulai dari keinginan dulu. Jadi tekad itu adalah nomor satu. Nomor satu adalah tekad, tapi tekad nggak cukup ya, nggak cuma saya pengen punya desa wisata, tetapi harus ada tokoh penggerak di situ. Siapa yang bersedia untuk menggerakkan dirinya sendiri dan menggerakkan masyarakat untuk mari kita bekerja bersama. Karena apa? Dari memulai atau menginisiasi desa wisata sampai kemudian desa wisata berhasil itu butuh waktu yang tidak sedikit gitu. Ada proses membentuk atau mengumpulkan aspirasi masyarakatnya, ada proses menyatukan visi misi, dan itu tidak mudah ya. Mungkin beberapa masyarakat, kelompok masyarakat menginginkan hal A, yang lainnya ingin B. Jadi kemungkinan konflik itu sangat ada gitu di dalam proses pembentukan desa wisata. Jadi memang tokoh-tokoh yang bisa merangkul semua pihak, berbagai macam pihak ini diperlukan. Kemudian yang ketiga, belajar dari desa wisata lain yang sudah ada. Jadi membangun jejaring, membangun koneksi dari pengelola desa wisata lain. Saya pikir para pengelola desa wisata ini dengan senang hati gitu untuk membagikan ilmu atau memberikan ilmu. Jadi membentuk mitra ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Kemudian hal lain juga adalah mengenali potensinya. Nah, ini bisa dirundingkan dengan masyarakat desa itu sendiri. Sebenarnya yang akan mengenali kan masyarakat sendiri kan. Apa sebenarnya yang paling potensial dari desa kita ini apa? Cuman kadang-kadang hal-hal yang menurut kita adalah sesuatu yang biasa, yang tidak istimewa karena kita lihat setiap hari, itu kita tidak menyadari itu sebagai sebuah potensi. Itu yang sering terjadi di masyarakat desa. Jadi perlu juga untuk membangun jejaring dan kemitraan tadi, fungsinya juga salah satunya adalah menerima atau memasukkan ide atau meminta pandangan mereka mengenai apa sih yang potensial dari desa saya gitu. Jangan-jangan bagi orang lain yang melihat itu sangat spesial dan bisa dijadikan atraksi wisata, bisa dijadikan pemasukan, jadi kita nggak sadar gitu. Nah, itu juga penting. Jadi memang perlu ada willingness, ada leadership ya, dan ada jejaring di situ ya. Ketika kita memulai desa wisata seperti yang Ibu bilang, pasti kan akan banyak perlu brainstorming, perlu menguras ide seperti itu ya, Bu. Sebenarnya selain hal-hal seperti itu, tantangan apa sih yang bakal kita temui ketika kita mencoba untuk membuat desa wisata? Oke, tantangannya itu tantangannya paling besar adalah keinginan yang berbeda, tadi saya sudah sebutkan. Jadi konflik itu sangat memungkinkan terjadi. Saya katakan sangat memungkinkan. Beberapa desa wisata mungkin tidak mengalami konflik, tapi beberapa itu biasanya ada konflik kepentingan, ya, konflik kepentingan. Belum lagi nanti rasa lelah, karena beberapa desa wisata memulai desa wisatanya dengan tidak memungut pemasukan bagi masyarakat, bagi orang yang datang, karena tujuan mereka adalah memasarkan itu dulu. Yang penting terkenal dulu gitu. Yang penting terkenal dulu. Ini misalnya contohnya satu desa yang sedang saya tangani ini di Jurang Jeruk, itu di kaki lereng Merapi, di kaki Gunung Merapi. Itu mereka ada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, dan mereka ada dalam posisi yang
mengembangkan juga sulit karena area konservasi gitu. Tetapi mereka harus beralih ke situ karena sebagian besar masyarakatnya adalah penambang pasir. Jadi mereka harus beralih mata pencarian seperti itu. Nah, mereka sudah berapa tahun ini membuka areanya desanya untuk orang datang, tetapi belum memungut biaya karena memang mereka belum terlalu percaya diri. Yang penting ini terkenal dulu bagi mereka seperti itu. Sehingga masyarakatnya belum merasakan secara nyata perolehan atau pendapatan setiap bulan dari kegiatan wisata itu. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki tekad kuat, tidak memiliki semangat yang kuat, akan sangat lelah. Rasanya ingin, udah nggak mau lagi ngerjain desa wisata, saya mendingan balik nambang lagi gitu. Karena memang pemasukannya jauh lebih sedikit gitu. Kemudian masih belum harus berkali-kali rapat menyatukan pendapat. Itu adalah tantangan terbesarnya. Belum lagi kalau itu adalah area rawan bencana. Ya, jadi itu juga menjadi sangat spesifik lagi, itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Satu desa lain yang saya bina itu adalah di pinggir Sungai Oyo, Kali Magelang itu, dia tiap tahun kena banjir tahunan. Jadi membangun di pinggir sungai karena wisatanya adalah wisata air ya, dengan perahu karet. Jadi awal tahun itu mereka membangun, memperbaiki, nanti akhir tahun banjir. Banjir itu kegerus lagi pinggir sungainya nanti. Nanti mereka awal tahun mulai bangun lagi, akhir tahun banjir lagi. Jadi itu terus ada kelelahan gitu. Nah, tiap desa mungkin tipe tantangannya akan berbeda-beda, tapi biasanya mengikuti hal-hal tersebut, gitu. Mengikuti kondisi spesifik desa tersebut, gitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan sedikit, itu berarti tantangan yang biasanya mereka rasakan itu dari dinamika sosialnya, dari tergantung masyarakatnya itu sendiri ya Bu ya? Betul. Masyarakat dan kondisi alam, betul. Ya. Terus Bu, kemudian kalau misalkan pada kondisi saat ini, pandemi saat ini, sebenarnya mungkin nggak sih kita mencoba untuk membangun desa wisata ini? Sangat mungkin ya. Kita tidak bisa terlalu optimis bahwa ini akan selesai tahun ini atau akan bersih awal tahun depan. Kita belum bisa terlalu optimis, tapi kita tetap harus optimis bahwa kita bisa memulai dari hal-hal yang bersifat internal dulu, seperti menyiapkan masyarakatnya, mungkin membentuk kelompok sadar wisatanya gitu. Kemudian mulai berkomunikasi dengan desa-desa lain gitu, memulai membuat atau misalnya mode pemasaran atau media informasi yang bisa menunjukkan apa sih potensi di desa saya, seperti itu. Ya, kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil, baru kemudian nanti setelah keadaan mulai kondusif kita bisa memulai kegiatan wisatanya gitu. Ya, seperti itu. Kalau boleh cerita sedikit Bu, pertanian dari Batu Mandek ini kan lumayan baik ya Bu. Dia ada ketela, ada pokoknya umbi-umbiannya itu cukup banyak gitu. Terus selain itu peternakannya, dia punya sapi Bali, dia punya ayam, dia punya babi juga. Terus apalagi kalau untuk pariwisatanya kan dia punya beberapa cliff dan juga beberapa air terjun gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya untuk dengan segini banyaknya potensi ini, menurut Ibu apa sih yang pertama yang harus masyarakat desa Batu Mandek persiapkan gitu? Oke. Kalau Bali sih sebenarnya untuk mencari pangsa pasar kayaknya tidak terlalu sulit ya. Kata Bali sendiri sudah merupakan sebuah daya tarik bagi wisatawan, khususnya wisatawan asing atau wisatawan mancanegara. Karena biasanya mereka yang meminati tipe wisata desa wisata ini biasanya justru malah wisatawan asing ya, karena mereka ingin mencari suasana yang baru. Kalau dari yang disebutkan tadi, kok saya katakan itu semua merupakan daya tarik ya gitu. Sebagai contoh, pertanian gitu. Kita bisa membuat atraksi seperti atraksi edukasi, wisata edukasi seperti bagaimana sih menanam atau merawat tanaman endemik di
di Batu Madek, di mana Batu Kandik dan Batu Madek ya. Iya, betul. Itu sendiri, kemudian pengolahannya seperti apa, bagaimana diolah menjadi makanan khas atau kerajinan khas mungkin gitu di sana. Itu merupakan wisata budaya itu. Kemudian dari peternakan itu sendiri, apa sih spesifiknya sapi Bali ini, bedanya apa dengan sapi-sapi di belakang rumah saya misalnya gitu, di Jogja itu gitu. Ada banyak hal yang bisa diceritakan di situ. Kemudian mungkin sejarahnya, mungkin mitos-mitos dengan tentang sapi Bali itu bisa, banyak hal yang bisa dijual. Kemudian topografi alamnya sendiri juga bisa. Mungkin temukan komunitas-komunitas yang ada, misalnya apakah mereka punya komunitas mungkin gerobak sapi, naik gerobak sapi misalnya keliling desa. Nah, di Bali ini desa wisata kan banyak. PR-nya adalah mungkin menentukan atau menemukan ciri khas yang membedakan Batu Madek dan Batu Kandik ini dengan desa wisata lain di Bali gitu. Karena di Bali ini kan banyak gitu. Iya. Mungkin ada desa wisata di Bali yang khusus produksi virgin coconut oil, mungkin ada kan? Saya lupa nama desanya, tapi kayaknya ada. Kemudian ini di Batu Madek dan Batu Kandik ini apa yang menjadi ciri khasnya, dan itu yang tahu adalah bukan saya, bukan orang lain, tapi masyarakat desa sendiri, dan mungkin nanti teman-teman KKN bisa membantu merumuskan. Seperti itu. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah memetakan potensi yang membedakan. Betul. Seperti itu ya, Bu? Betul, membedakan, ya, betul. Ataupun kalau belum menemukan yang membedakan karena perjalanannya kan, itu pakai yang sudah ada dulu, apa di sekitar kita ada apa, itu yang di support. Selanjutnya, desa wisata saat ini kan cukup bergantung pada pemasaran juga, seperti yang tadi Ibu bilang. Betul, mereka mencoba untuk memetakan dirinya di komunitas desa wisata di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya apakah metode pemasaran yang saat ini yang sedang tren, yang digital itu sebenarnya apakah itu berpengaruh cukup besar, Bu, atau mungkin yang konvensional itu yang lebih baik untuk desa wisata? Oke. Kalau boleh saya tahu yang konvensional itu yang dimaksud seperti apa? Mungkin punya pos untuk tour guide khusus, atau enggak buka pos di bandara khusus untuk memasarkan desa wisata, itu kan yang lebih konvensional ya, Bu ya. Menurut Ibu gimana? Oke. Keduanya penting dan diperlukan. Karena desa wisata yang saya kenal di awal-awal memang sangat memerlukan jejaring dari tour and travel agency untuk membawa wisatawan ke sana gitu. Itu kan tipe wisata yang jemput bola, karena kalau kita memasarkannya langsung melalui sosial media atau kita langsung misalnya punya kerjasama dengan OTA online, istilahnya marketplace seperti Traveloka, menyebut itu nggak apa ya, atau TripAdvisor atau Pogi-Pogi dan lain sebagainya, itu sangat bisa, tetapi kita butuh review juga dari orang yang sudah menggunakan, dan review itu biasanya orang tulis di blog atau di website pribadi mereka, dan itu orang-orang yang menulis itu harus kita dapatkan dulu gitu. Jadi sangat penting untuk memulai hubungan dengan travel agency untuk mendatangkan wisatawan terlebih dahulu atau menawarkannya di bandara misalnya, seperti itu. Baru kemudian itu jadi bisa berjalan dua-duanya, sambil kita jemput bola, sambil secara sosial media kita jalan juga gitu. Jadi itu harus berjalan dua-duanya. Berarti bisa dibilang yang konvensional maupun yang kini, yang tren ini, yang media sosial ini juga harus dilakukan berbarengan seperti itu ya, Bu? Iya, bersama-sama betul. Terus mungkin apa pesan, mungkin Ibu ada pesan nggak untuk masyarakat Batu Madek, Nusa Penida gitu, untuk membangun desa wisata ini? Ada pesan-kesan mungkin, Bu, untuk masyarakat? Oke. Kalau memang ini jadi desa wisata, saya senang sekali kalau misalnya nanti ke Bali sempat ke sana ya, karena pasti akan sangat menarik sekali. Pesannya mungkin satu, untuk
menjaga tekad dan semangat itu untuk terus, dan itu harus bergerak terus karena ini pasti akan menjadi perjuangan yang tidak sebentar. Jadi semangat dan jejaring itu adalah yang paling penting. Dari saya itu aja kayaknya. Sebenarnya kalau UGM sendiri ada nggak sih Bu pelatihan khusus desa wisata ini, mungkin adakah komunitasnya mungkin yang mungkin suatu saat nanti bisa berkolaborasi dengan masyarakat Batu Madak, itu ada nggak ya Bu? Kalau pelatihannya itu tidak bersifat rutin ya. Mungkin kalau misalnya program studi pariwisata, mungkin nanti kalau banyak peminat bisa saja kami mengadakannya gitu. Tetapi untuk kami datang ke sana, saya belum menemukan skemanya seperti apa gitu. Mungkin juga yang di luar UGM juga ada, yang saya sempat tahu itu adalah HRC ya, sebuah lembaga non-profit, itu adalah Housing Resource Center. Itu juga mereka banyak fokus di desa wisata juga. Fakultas Geografi juga mungkin ada, secara di universitas juga ada. Tetapi ada banyak sekali sebenarnya gitu. Prodi kami sendiri juga membina banyak desa wisata. Nah, mungkin nanti bisa kalau misal saling berkirim kontak, kemudian berkomunikasi dan lain sebagainya gitu. Nanti misalnya ada info, bisa saya infokan. Misalnya ada pelatihan di mana itu. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dikasih waktu sebentar karena sudah mau 30 menit juga. Kalau belum ada, mungkin saya punya satu pertanyaan lanjutan Bu. Tadi kan untuk sebuah masyarakat dia sustain dengan desa wisata itu kan perlu waktu yang lama, dan mereka bisa dibilang perlu modal juga begitu kan ya Bu ya. Nah, sebenarnya itu tuh berapa lama sih waktu yang mereka butuhkan untuk bisa berjalan dengan sendirinya? Normalnya tuh berapa lama Bu jangka waktunya? Bagi tiap desa tidak sama. Jadi bukan sebuah rumus ya sebenarnya, tergantung kondisi alam tadi yang saya katakan tadi. Kayak misalnya di Selo itu, saya ada di sana bekerja sudah 3 tahun. Gitu. Teman-teman bisa cek nanti Instagramnya Selo Pamiora Adventure Park. Itu mereka 3 tahun bekerja. Ya, mereka juga bekerja sama juga dengan travel agency juga. 3 tahun itu dalam kondisi bencana yang terus-menerus, menurut saya itu cukup berhasil ya. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih cepat. Gitu. Karena memang tantangan dari keadaan alamnya tidak terlalu banyak. Dan tokoh-tokohnya memang luar biasa hebat. Ngelanggeran salah satu yang bagus di Jogja itu, Ngelanggeran itu sangat kuat empowerment-nya untuk community. Jadi leadernya memang sangat bagus untuk menggerakkan kelompok ibu-ibu, kelompok bapak-bapak, kelompok karang taruna, dan mereka membutuhkan waktu lebih sedikit gitu. Ada juga yang lebih lama dari 3 tahun. Jadi memang tiap desa tidak bisa dipatok rumusannya berapa tahun gitu. Tergantung dengan kondisinya masing-masing. Berarti sangat penting berarti ya Bu untuk si tokoh penggeraknya ini untuk sangat penting keberlangsungan desa wisata ya Bu. Sangat penting. Betul sekali, sangat penting. Oke. Kalau gitu saya simpulkan aja sharing kali ini ya Bu. Untuk desa wisata sendiri merupakan salah satu bentuk dari kewirausahaan sosial yang kita tahu hampir semua wirausaha itu butuh untuk profit, tapi desa wisata membedakan diri dengan mereka juga memberdayakan sekitarnya mereka. Terus mereka juga perlu untuk daya tarik alam dan budaya, terus melakukan inovasi, dan yang terakhir mereka perlu kelompok masyarakatnya itu sendiri. Terus selain itu juga untuk memulai desa wisata itu ada 4 poin penting. Yang pertama adalah tekad atau visi dari masyarakatnya. Terus selanjutnya adalah tokoh penggeraknya untuk menyatukan visinya untuk menggerakkan masyarakatnya. Dan yang ketiga yaitu dengan belajar dari desa wisata lain, membangun kemitraan. Dan yang terakhir adalah mengenali potensi diri sendiri. Betul sekali. Ya, mungkin itu aja berarti kesimpulan dari hari ini. Terima kasih Bu Yulita dan teman-teman udah meluangkan waktunya dan juga udah bergabung. Terima kasih sudah menonton.